Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Rafael Krisna Zara TV di channel Rafael Krisna Zara TV. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang menurut saya ini sangat berkesan sekali pada awal tahun itu. Ya, apa itu temanya? Yuk ikuti video saya berikut ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya dan juga share kepada teman-teman semuanya. Apabila cerita saya ini agak sedikit menarik dan juga menginspirasi. Oke, jadi tahun apakah itu yang membuat harus lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin? Ya, tahun 2021 itu adalah tahun yang paling menyedihkan buat saya karena di situ banyak banget cerita-cerita yang menurut saya ini agak true story dan juga ini sangat bisa menginspirasi, bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang perlu kita refleksikan dalam diri saya, dan ini merupakan sebuah tahun refleksi di tahun ini. Ya, apa itu? Ya, jadi tahun 2022 atau tahun 2022 harus lebih baik daripada tahun 2021 karena ya kita masih bisa diberikan kenikmatan, masih bisa diberikan kesembuhan ya, maka dari itu kita pergunakanlah kesembuhan itu dengan lebih baik. Nah, seperti itu. Dan di tahun 2021 banyak sekali cobaan, dari mulai saya dioperasi, kemudian saya diberikan cobaan sakit dan lain segala macamnya. Dan juga saya juga di tahun 2021 juga memiliki pengalaman buruk yang dimana saya merayakan ulang tahun saya sendiri dengan kepala saya yang habis operasi. Dan itu which is ulang tahun yang ke-17 yang paling gak enak dan yang paling kurang berkesan di tahun itu, dan itu membuat perasaan saya itu semakin galau, semakin resah, dan semakin semakin takut, dan juga masih belum siap untuk melakukan hal-hal yang kedepannya. Nah, harapannya di tahun 2022 ini saya bisa melupakan dan juga bisa move on dari tahun 2021 yang banyak banget rintangan dan juga cobaan, yang dimana di tahun 2022 ini adalah sebagai tahun refleksi bagi saya. Jadi dari mulai bulan Januari juga membuat merefleksikan diri kita, dan juga di tahun 2021 pula juga merupakan tahun yang paling membuat saya kesal adalah ketika pada saat Idul Adha, puncaknya Idul Adha, di mana Covid lagi muncaknya hanya karena masyarakatnya tidak patuh akan peraturan pemerintah, yang dimana tidak mengharuskan kalian untuk mudik, yang dimana aturan pemerintah itu sudah berjalan, yang namanya PPKM itu masih jalan, dan juga masih banyak orang-orang yang bandel dari tahun itu. Dan makin kelamaan orang sudah semakin sadar, dan juga semakin banyak vaksinasi yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dan saya yakin di tahun 2022 ini, walaupun telah digosipkan dengan adanya masuknya Omicron ke Indonesia, saya harapkan masyarakat juga tidak panik di tahun ini, tetap santai, tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Kalau misalkan pemerintah mengeluarkan larangan mudik, ya silakan diikuti. Ya, silakan diikuti. Jangan bebal, jangan bandel. Apalagi itu demi kebaikan kalian. Dan juga kalau pemerintah sarankan untuk tidak keluar negeri, sebaiknya jangan keluar negeri lah, teman-teman. Karena Omicron itu tersebarnya ya dari luar negara, ataupun bisa jadi orang-orang itu masuk ke Indonesia hanya ada virusnya atau tidak. Nah, itu kita juga harus berhati-hati, dan juga kita harus merefleksikan juga di tahun 2022 ini. Gitu, teman-teman. Dan ini saya memberikan pesan kepada teman-teman bahwasannya setiap kita menghadapi sebuah cobaan, kalian ekspresikan dengan ekspresi kalian sendiri. Dan ya, tahun itu sudah berlalu, biarlah berlalu, tidak usah kalian ungkit-ungkit kembali.
kalian cukup mengingat saja tentang masa ataupun tentang kejadian ataupun tentang momen itu, yang dimana semua itu yang saya cerita, yang saya yang saya sebutkan tadi hampir saya ceritakan di penampilan showcase saya pada waktu itu. Hampir semuanya loh, nggak semuanya ya, tapi hampir semuanya saya ceritakan di bagian showcase saya gitu. Selanjutnya saya juga memiliki sebuah pesan juga buat teman-teman yang di 2021 ini di 2022 ini tentunya harus lebih beda ataupun harus lebih baik lah intinya daripada 2021, ataupun harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena ya itu tadi, kembali ke awal bahwa tahun 2022 ini adalah sebagai tahun refleksi bagi kita tentang apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Yang kita harapkan juga semoga kita masih bisa melaksanakan Ramadan di tahun 2022 ini dengan aman, damai, dan lancar. Kita masih bisa beribadah ke masjid walaupun dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Kemudian gak tahu ya, kita masih akan terus lihat bagaimana perkembangan Omicron saat ini di Indonesia. Intinya kita harus bersabar dan masih ada hari-hari baik ke depannya. Ya kita tunggu saja hari-hari baik itu. Dan juga pasti ya kita juga sekarang ya sudah mulai lega, tapi kita sudah mulai diuji lagi dengan adanya Omicron ini teman-teman. Tapi yang harus teman-teman jaga di tahun ini adalah tetap jaga fisik dan juga jaga imun tubuh kalian. Jangan sampai kalian drop ataupun sakit. Nah itu yang akan membuat imun kalian semakin menurun. Jadi lakukanlah di tahun 2022 ini dengan happy, dan kalian lakukanlah di tahun 2022 ini dengan ceria gitu. Jadi itulah pengalaman yang harus direfleksikan di tahun ini. Dari mulai saya sakit itu di tahun 2021 yang harus saya refleksikan juga di tahun ini, dan kejadiannya juga hampir sama pada bulan Januari juga. Nah ini bulan Januari ini merupakan sebuah bulan refleksi bagi saya, karena ini mendekati hari kelahiran saya yang sebulan lagi. Itu juga harus direfleksikan. Pokoknya setiap bulan ada refleksi. Pokoknya setiap bulan yang ada kejadiannya itu harus direfleksikan gitu. Maret kita harus refleksikan juga karena Covid waktu itu di Indonesia meronjak-onjak pada saat bulan Maret pada tahun 2020. Itu juga waktu harus kita refleksikan apa yang salah dan apa yang harus direvisi dan apa yang harus diperbaiki di tahun ini gitu teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan selama 8 menit ini. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton video ini hingga akhir. Saya sangat mengapresiasi banget buat kalian yang punya yang punya kesabaran yang cukup ekstra untuk menghadapi pandemi ini, karena kebanyakan orang mungkin ya sudah bosan dengan pandemi ini ya. Tapi kita harus bersabar intinya gitu aja teman-teman, karena tidak ada jalan lain selain kita bersabar dan kita menunggu keajaiban istilahnya. Kalau di dunia kita menunggu keajaiban untuk pandemi ini berakhir gitu teman-teman gitu. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir dan tidak nge-skip videonya. Saya ingatkan untuk menekan tombol like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Dan juga teman-teman, saya juga sedikit memberikan pesan juga buat kalian. Ya, intinya bangkit terus, jangan berhenti di tengah jalan, karena perjuangan kita masih belum akhir untuk melawan wabah-wabah apa yang akan selanjutnya menyerang kita. Intinya kita harus semangat, harus sabar. Intinya harus sabar hingga nanti muncul keajaiban yang Allah berikan kepada kita semua. Gitu teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di video berikutnya.
Mohon maaf bila ada kesalahan yang bisa yang saya ucapkan yang tidak sesuai dengan teman-teman semuanya. Mohon maaf. Dan ini syuting masih pagi, jadi mohon maaf kalau masih beler karena ini syuting jam 9 pagi. Itu aja teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan see you on next video. Sampai